selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, Business.id. Selamat hari Rabu teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan bisnisnya berjalan dengan lancar. So, long time no see ya teman-teman semuanya di sesi Business Q&A nih. Setelah hampir kurang lebih seminggu ya kita libur nih di sesi Business Q&A. Akhirnya kita ketemu lagi di sesi Business Q&A di hari Rabu 11 September 2024 yang hari ini tentunya akan ditemani oleh Pak Budi Isman. Teman-teman yang udah bergabung boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners ya yang belum kenal dengan business.id atau baru follow medsosnya business.id dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business ID. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business ID merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar loh dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Sebentar ya teman-teman, saya mau tes sebentar. Oke, balik lagi teman-teman semuanya. Selain teman-teman bisa ikut pembelajaran dari e-course-e-course business.id, teman-teman juga bisa ikut pembelajaran gratis loh dari Business ID. Kita punya Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam yang sama ya teman-teman semuanya di 19.45 sampai 20.45 malam bersama Pak Baskoro Hadi ya di hari Senin dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman. Nah teman-teman semuanya, selain teman-teman bisa ikut sesi Business Q&A, teman-teman juga bisa ikut kegiatan Business Forum nih via Zoom ya. Teman-teman bisa diskusi sekaligus belajar, dapat insight juga bersama expertnya business.id. Teman-teman bisa cek jadwalnya untuk ikut Business Forum di Instagram business.id ya. Nah kalau nggak mau ketinggalan juga untuk ikut Business Forumnya, teman-teman bisa langsung daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya. Next, business.id juga punya program offline nih untuk para CEO atau owner bisnis nih yang saat ini butuh program atau pelatihan untuk meningkatkan skills kepemimpinannya. Anda bisa bergabung ya di CEO Development Program. Dalam program ini, Anda akan belajar dan praktik langsung loh lebih dalam tugas dan tanggung jawab CEO, kompetensi CEO, bagaimana memimpin tim atau bisnis, dan 10 fokus harian CEO sampai mengelola perubahan untuk akselerasi tim juga bisnis. Dan spesialnya lagi, CEO Development Programnya Business.id punya asesmen loh teman-teman semuanya untuk melihat apakah saat ini teman-teman business owner udah cocok jadi CEO di bisnisnya. Nah, CEO Development Program akan diajar langsung oleh expert berpengalaman selama 30 tahun dalam membangun dan memimpin bisnis nih, yaitu Pak Budi Isman. Nah, beliau ini sudah memimpin banyak banget ya bisnis-bisnis besar di banyak multinational and national company seperti Coca-Cola Amatil, lalu ada Sariusada SGM, Exxon Mobil, Shell Oil, dan masih banyak lainnya. Dan nggak perlu khawatir ya, karena pembelajarannya langsung bersama expertnya. Catat tanggalnya, CEO Development Program akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 17 September 2024 di Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Nah, untuk CEO Development Program ini merupakan batch terakhir loh di tahun 2024. Jadi teman-teman yang butuh banget skills, peningkatan skills, program skills, nah teman-teman wajib ya bergabung di CEO Development Program ini karena nggak kapan lagi ya teman-teman bisa belajar langsung meningkatkan skills bareng expert berpengalaman nih. Jadi teman-teman kita nggak perlu nunggu ya sampai 2025-2026 untuk belajar nih meningkatkan skills. Teman-teman bisa langsung bergabung di CEO Development Program batch terakhir dari 2024 supaya 2025 nanti teman-teman bisa langsung memimpin bisnis ya lebih baik lagi menggunakan pembelajaran-pembelajaran dari CEO Development Program. Teman-teman mau cek detail dari programnya bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id ya di menu CEO Development Program, atau teman-teman bisa mau cek dulu atau detailnya bisa juga ke feed Instagramnya business.id ya. Nah teman-teman yang sudah bergabung boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar sebelum kita undang Pak Budi untuk masuk ke roomnya. Kita mau kenalan dulu nih sama teman-teman domisilinya. Oke, kita cek ya teman-teman dari mana aja. Ada Pak Bayu nih dari Tribayu AC. Oke, selamat malam Pak Budi. Malam Resya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Sehat agak capek. Harus banget ya Pak. Kemarin kita lihat habis liburan nih dari Afrika. Nah, habis liburan ya Pak harus semakin semangat ya Pak untuk ketemu teman-teman business planners nih nantinya untuk nantinya ketemu lagi di CEO Development Program juga. So, gimana Pak kemarin liburannya nih Pak di Afrika nih?
Iya, enak sih. Memang saya selalu punya apa ya, bukan mimpi sih ya, memang sudah direncanakan selalu ya dengan istri ya. Pada saat ada kesempatan kami akan jalan dan tentunya kami coba mencari jalan anti mainstream misalnya ya. Oh, Jadi kita juga sudah ya mungkin bukannya kita sudah pergi kemana-mana ya, tetapi untuk jalan liburan ke kota-kota besar ya seperti di Eropa, di Amerika itu bagi bagi kami sih ya mungkin nggak lagi waktunya ya. Jadi kami cari yang unik-unik. Makanya kemarin ke Afrika kita. Dua yes. negara ke Kenya sama Tanzania. Jadi kita safari ya melihat Taman Nasional Serengeti yang terkenal banget ya. Kongo Rongo juga ya, itu taman nasionalnya. Kita nginap di situ, di depan kita depan kita apa namanya, ya banyak zebra di depan di kamar kita, di depannya. Ngeri-ngeri sedap juga sih, singa mungkin ya, saya juga nggak tahu malam-malam, jadi kita kunci rapat juga sih. Tapi, asik sih, kita juga sempat ke suku Masai yang terkenal ya, yang bisa berburu apa ya singa gitu ya, dan mereka punya unique culture yang kita juga pelajari. Selain dari itu ya saya juga selalu ya kemana-mana selalu saya lihat negaranya kemajuannya ternyata Afrika itu ya nggak ketinggalan banget sih seperti ya Kenya, Tanzania itu saya juga melihat ya UMKM-nya mereka bisnis-bisnis mereka seperti apa. Jadi menarik sih, banyak pelajaran juga yang saya dapatkan dari situ, terutama tentunya selain dari liburan, ya kami juga punya rencana ya biasanya 4-5 kali setahun ya kita jalan-jalan ke negara-negara yang aneh-aneh gitu ya. Ya, kemarin tuh seperti Uzbek, ini ke Kashmir, sih rencananya juga di Pakistan dan mungkin India Utara gitu. Itu Raisa, jadi asik-asik sih. Ya, senang Wah, seru kembali banget ya, ya Pak. bisa ketemu ya Yes. sama sama teman-teman yang ada dari Bandung, ya Aceh ya selalu ya, Ibrahim ya selalu bersama kita. Siapa lagi ada Mariam ya, vibe-nya liburannya masih ada. Ya, seru banget ya teman-teman semuanya. Walaupun ya Pak, kemarin habis liburan, tapi nggak mengurangi semangat ya Pak untuk ketemu teman-teman business planner semuanya di hari ini di Business Kenya ataupun nanti di besok ya Pak ada episode bareng teman-teman business planners lainnya. So, walaupun habis liburan ya Pak, masih tetap semangat nih ketemu dan udah nyiapin juga nih insight yang akan dibagikan ke teman-teman semuanya. Nantinya teman-teman bisa sambil catatan ya, boleh dibuka, nanti dicatat, nanti disiapin juga bahan diskusi atau pertanyaannya. Kita akan mulai ya sesi Business Q&A di malam hari ini. So, Pak Budi tadi udah nyiapin topik menarik nih untuk dibahas di malam hari ini yaitu apakah saya cocok jadi CEO di bisnis saya? Karena nih Pak, teman-teman ya Pak banyaknya adalah jadi CEO aja ya Pak, langsung jadi CEO. Nah, kira-kira apa sih nih yang dimaksud dengan cocok sebagai CEO di bisnis saya teman-teman semuanya nih? Kita akan dengerin dulu insight dari Pak Budi supaya teman-teman semuanya yang saat ini seorang business owner ataupun CEO bisa dapat insight-nya untuk membangun bisnis dan pastinya memimpin tim lebih baik lagi. Kita dengerin dulu insight-nya, teman-teman boleh sambil siapin pertanyaannya atau teman-teman yang udah punya pertanyaan dari topik malam hari ini ataupun di luar dari topik malam hari ini tetap boleh ya drop pertanyaannya nanti di box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita dengerin dulu insight dari Pak Budi supaya teman-teman semuanya bisa langsung dapat pandangan nih CEO seperti apa sih yang cocok buat bisnisnya teman-teman semuanya. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Raisa. Ya, selamat malam ya semua teman-teman ya yang sudah hadir malam ini. Eh, Rencananya semalam sih saya pengen apa live ya, tapi saya lupa ternyata hari ini yang Rabu gitu ya. Karena udah biasanya ketinggalan habis habis liburan ini. Jadi mudah-mudahan topik malam ini akan menarik tuh teman-teman, terutama tentunya teman-teman yang punya bisnis yang menjalankan bisnisnya sendiri atau mungkin sudah punya bisnis yang agak besar di mana mungkin ada orang lain yang menjalankan bisnis tentunya. Makanya topik malam ini adalah apakah Anda cocok ya untuk menjadi seorang CEO di bisnis Anda sendiri gitu ya. Nah, apa sih yang saya dimaksudkan dengan pertanyaan itu? Nah, kan seperti sering saya sampaikan juga di live ya atau di bisnis forum ya, kalau nggak salah seminggu lalu atau 2 minggu yang lalu ada bisnis forum kita juga gitu ya, bahwa eh,
untuk kalau dulu ya zamannya saya ya, walaupun saya tentunya dari awal saya berbisnis gitu ya, tahun-tahun 78, 79, udah lama banget gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum lahir mungkin ya. Tapi kemudian saya beralih menjadi seorang profesional yang bekerja dengan perusahaan-perusahaan ya di Amerika ya, uh, dan juga tentunya di Indonesia. Dan pengalaman saya selama 30 tahun ya dalam meniti karir ya, menjadi pemimpin di sana sampai menjadi CEO ya dari sebuah perusahaan multinasional gitu ya, dan menjadi direksi di situ. Maka dari pengalaman itu sebetulnya kalau dulu ya, kalau saya memilih ya, atau saya sendiri dipilih menjadi seorang CEO itu karena saya dianggap tentunya sudah memenuhi persyaratannya menjadi seorang CEO yang profesional. Nah, persyaratan itu berat sebetulnya, makanya dibutuhkan pengalaman ya, kadang puluhan tahun kadang-kadang ya untuk bisa untuk menjadi seorang CEO, dan tentunya ya di perusahaan-perusahaan yang saya pimpin dulunya ya, termasuk perusahaan-perusahaan asing gitu ya, dan hampir 100% ya bisnis saya atau tempat saya memimpin perusahaan adalah perusahaan-perusahaan asing. Dan perusahaan asing ini juga jangankan perusahaan asing, perusahaan Indonesia saja yang sudah besar ya, apalagi perusahaan asing tentunya dia tidak sembarangan bisa memilih ya, atau memutuskan untuk mengambil seorang CEO ya. Mereka harus yakin dulu bahwa CEO ini pantas atau tidak. Nah, pantas itu dari mana pantasnya kan itu? Dari ukuran tentunya perusahaan-perusahaan yang sudah matang ya, seperti perusahaan-perusahaan yang saya bekerja ini ya, seperti waktu di Mobil Oil, di Shell, di Coca-Cola ya, di SGM maupun di Danone ya, terakhir saya pensiun di situ. Nah, pantas itu karena kita mempunyai kompetensi ya yang memenuhi syarat, pengalaman yang memenuhi syarat, kemudian juga apanya wisdomnya, kebijakannya ya yang sudah memenuhi syarat ya, sehingga dianggap layak untuk menjadi seorang CEO dan memimpin tentunya ribuan karyawan dan mungkin triliunan omset atau dana yang dikelola. Nah, tentunya ini adalah sebuah perusahaan besar kita cerita. Nah, tapi untuk teman-teman yang kebetulan misalnya ya baru memulai bisnis gitu ya, enaknya beda dengan saya dulu ya. Kalau waktu saya waktu umur berapa ya, 17 tahun ya, kurang kurang dari 17 tahun waktu itu pertama kali saya membuat sebuah PT gitu ya. Kemudian setelah umur 17 tahun akhirnya saya datang ke notaris gitu ya, dan saya buat PT waktu itu. Saya ingat sekali tahun 78 79 itu saya punya PT namanya PT Paramita Utama Raya. Umur saya 17 ya. Tapi ya karena itu perusahaan milik saya ya, saya langsung bisa mengangkat diri saya sendiri menjadi direkturnya dan menjadi direktur utamanya dan menjadi CEO-nya. Padahal nggak punya pengalaman sama sekali. Saya aja masih baru kuliah waktu itu ya, baru kuliah. Nah, jadi tanpa pengalaman ya dan segala macam, saya harus mulai menjalankan bisnis atau menjadi pemimpin bisnis gitu ya, walaupun nggak punya pengalaman. Ya. Nah, itu bedanya ya kalau kita menjadi seorang pekerja gitu ya, seperti saya setelah itu, waktu saya ke Amerika tentunya, kemudian saya bekerja di situ, saya nggak bisa langsung jadi CEO-nya, ya, nggak mungkin gitu ya. Karena saya nggak punya pengalaman, nggak punya kompetensinya, kemudian mungkin juga belum pas karakter dan sikap-sikap dan wisdomnya saya gitu ya. Nah, jadi beda jadinya antara yang CEO yang betul-betul profesional, artinya memang sudah mempunyai kepantesan untuk menjadi seorang CEO, dengan teman-teman yang entrepreneur. Nah, itu enaknya kita menjadi entrepreneur kan ya. Menjadi entrepreneur ini kan kita bikin sendiri bisnisnya, kita memimpin, kita langsung jadi CEO. Walaupun CEO yang saya katakan di awal-awal itu adalah Chief Everything Officer karena kita melakukannya semuanya kan itu ya. Nah, jadi dari pengalaman ya sejak 15 tahun yang lalu kan saya pensiun ya Reza ya. Saya pensiun 15 tahun yang lalu, kemudian saya memutuskan pada waktu itu saya memang belum waktunya untuk pensiunnya. Umur saya waktu itu masih 47 tahun, 15 tahun yang lalu, dan uh, saya memutuskan untuk pensiun itu karena apa? Karena
saya melihat peluang di Indonesia ini banyak entrepreneur gitu ya, yang sebetulnya punya kesempatan untuk membangun bisnisnya mereka dengan baik dan bisa menjadi potensi menjadi bisnis yang besar. Namun gitu ya, namun teman-teman ini salah satu kekurangannya adalah apa namanya, ilmu dari bisnis itu sendiri masih belum banyak dipahami atau dipelajari atau dipraktekkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa ya teman-teman bangun bisnis ya mungkin nggak, entah dari waktunya kuliah, entah waktunya, entah pernah bekerja sebentar mungkin ya, entah apapun ya. Tapi yang jelas mungkin tidak punya pengalaman sebetulnya. Lalu membangun bisnis karena keberaniannya dan juga melihat peluangnya. Dan dari situlah belajar secara langsung menjalankan bisnis itu. Jadi tanpa persiapan. Nah, uh, adakah yang sukses? Ada kan itu ya. Nah, cuman tentunya ada persyaratannya untuk teman-teman bisa sukses ya dalam membangun bisnisnya sendiri, menjadi CEO di bisnisnya sendiri kan itu ya. Nah, tentunya menjadi CEO di bisnis sendiri ini seperti yang saya sampaikan bahwa ada tahapannya kan itu ya. Ada tahapannya. Nah, tahapannya itu bagaimana gitu. Kan banyak juga teman-teman yang bilang, "Pak, oh saya punya bisnis, kok bisa saya jalankan bisnis saya? Sampai sekarang saya masih maju kok, masih berkembang kan itu ya." Nah, memang iya ya. Pertama, tidak saya apa ya, tidak mengurangi tentunya apa namanya, hasil dari teman-teman sendiri, tapi ingat bahwa yang dinamakan kita berkembang itu tentunya ada ukurannya juga. Nah, kalau pada saat bisnis kita misalnya masih kecil gitu ya, mungkin masih di bawah, katakanlah misalnya di bawah 50 M setahun gitu ya, masih dianggap sebagai UMKM karena batasan dari omset atau sales revenue dari sebuah bisnis itu yang masih dianggap UMKM itu kan di bawah 50 miliar ya setahun gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih statusnya seperti itu ya, tentunya pada saat itu saya menganggap teman-teman masih dalam tahapan yang saya namakan masih tahapan CEO kreator ya. Chief Everything Officer lah istilahnya, kalau guyonan kita kan selalu gitu ya. Karena mungkin teman-teman baru mulai ini, mulai sendiri gitu ya, mulai sendiri, melakukan sendiri, jadi salesman sendiri, buat produk sendiri mungkin, mengurus keuangan sendiri dan segala macamnya. Namun setelah misalnya teman-teman mencari bentuk dari bisnisnya, ternyata mulai cukup berhasil bisnisnya, pasti teman-teman tidak mungkin menjalankan bisnis itu sendirian lagi kan gitu. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi gitu? Ya, yang terjadi adalah teman-teman harus mencari orang lain membantu teman-teman untuk menjalankan bisnis itu. Nah, dari tadinya sendiri menjadi Chief Everything Officer ya, kita istilahnya itu kita melakukannya sendiri. Sekarang kita harus mulai berbagi tugas karena kita sudah punya tim. Karena kalau kita tetap melakukannya sendiri, lama-lama kita sendiri tidak mampu. Kenapa begitu? Ya karena jam itu juga nggak ada yang lebih dari 24 jam kan ya, masing-masing kita ini ya. Nggak ada, oh satu orang 36 jam, satu 24, nggak ada. Tangan kita tetap dua, mata kita tetap dua, kaki kita tetap dua, kepala tetap satu. Jadi ada batasannya. Oleh karena itu, pada saat bisnis Anda scale up dan mulai berkembang, sudah pasti teman-teman mulai membangun timnya. Ya kan gitu. Nah, tadinya kalau kita sendirian, sekarang bangun tim, maka salah satu fokus dari seorang CEO atau pemimpin dari bisnis itu walaupun masih kecil, sudah mulai ada fungsi yang namanya leadership-nya, ya, kepemimpinannya. Sudah harus ada fungsi managerial skills-nya, ya. Karena dia sudah mulai mengerjakan sesuatu lewat orang lain kan gitu. Dia sudah harus mulai memimpin orang lain, bukan dia sendirinya sendiri. Selain dari dia mengerjakan pekerjaan itu sendiri gitu ya. Jadi dia sudah mulai berbagi, mulai mendelegasikan, mulai berkomunikasi dengan baik dengan dia dan segala macamnya. Nah, jadi pada saat tahapan seperti itu berarti tantangannya sudah berbeda dibandingkan teman-teman yang bisnisnya di awal-awal dia sendirian kan gitu. Nah, kalau teman-teman ini bisnisnya masih terus maju misalnya ya, berkembang dan bisa di scale up gitu ya,
maka mungkin sudah mencapai ratusan miliar, mungkin sudah mulai 1 triliun, 2 triliun. Maka tantangan dari pemimpin bisnis itu, Anda sebagai owner, kalau Anda yang menjalankan bisnis itu, maka semakin berat. Karena jumlah tim Anda mungkin makin banyak, bisnis Anda makin kompleks, masalah makin banyak ya, karena bisnisnya makin berkembang dan makin besar. Maka dibutuhkan kompetensi yang berbeda lagi kan. Jadi makanya kalau kalau kita ya mengajarkan ke teman-teman gitu ya di dalam program kita yang namanya CEO Development Program ya oleh Business.id yang kebetulan kita lakukan 4 kali setahun dan ini yang terakhir ya minggu depan ya di Yogyakarta tanggal 16-17 ini gitu ya terakhir untuk tahun ini, maka kita mengajarkan ke teman-teman itu bahwa di setiap tahapan bisnis Anda itu maka kebutuhan kompetensi, skills, pengetahuan, karakter, sikap, pengalaman itu berbeda-beda jenjangnya. Nah, disitulah teman-teman harus mulai mempelajari saya di level yang mana sekarang ini, kan itu ya. Nah, makanya masuk ke topik kita tadi itu. Apakah Anda cocok untuk menjadi CEO bisnis Anda sendiri suatu saat? Bisa jadi suatu saat Anda tidak mampu lagi, kan itu ya. Dan itu banyak sekali yang terjadi yang kami lihat ya dan kita lihat Raisa ya pada saat kita misalnya mementor ya teman-teman ya memberikan advice, nasihat untuk teman-teman, banyak yang saya lihat bahwa teman-teman ini bisnisnya sudah berkembang lebih cepat ya dibandingkan dengan perkembangan dirinya. Sehingga dia mulai pusing gitu. Mulai pusing, mulai stres, mulai nggak tahu lagi mau lakukan apa. Padahal bisnisnya membutuhkan leadership yang baik untuk bisa tetap bertahan atau malahan lebih maju lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita melihat situasi seperti itu, ada dua kemungkinan kan gitu ya. Ada dua kemungkinan. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya sebetulnya masih punya potensi nggak untuk menjadi CEO dari bisnis saya sendiri yang kebetulan makin lama makin besar dan berkembang. Kalau Anda masih punya potensi, ya masih punya potensi, tapi belum lagi kan ya. Nah berarti pertanyaan kedua adalah apakah Anda punya keinginan dan niat untuk ya mencapai potensi itu. Kalau ada niat dan keinginan untuk mencapai potensi itu, maka syaratnya adalah teman-teman harus mau mengembangkan dirinya, harus mau belajar, harus mau menambah ilmu, harus banyak bertanya, mungkin mencari mentor, mungkin cari pengalaman baru misalnya ya, agar ya kebutuhan kompetensi yang saya sampaikan tadi itu yang berbeda-beda di setiap jenjang dari perusahaan itu akan bisa terpenuhi gitu. Nah, jadi itu satu, ya kan tadi itu. Jadi apakah saya punya potensi atau tidak? Kalau iya, apakah saya mau untuk apa namanya itu mengembangkan diri saya untuk bisa mencapai potensi itu? Nah, kalau itu syaratnya apa? Ya belajar, ya cari pengalaman, ya mungkin cari mentor, ya mencari coach, mungkin mencari teman yang sudah jauh lebih pengalaman gitu ya. Nah, atau ada juga tuh bisnisnya lebih cepat berkembang dari dia dan dia sendiri mungkin tidak punya potensi itu lagi gitu. Nah, kalau kita sudah tidak punya potensi lagi dan kita masih ngotot pengen menjalankan bisnis itu, maka banyak sekali teman-teman yang saya lihat dan kami lihat ya pada saat kita mentoring teman-teman dan segala macam, bisnisnya ya boleh dikatakan stagnan atau malah menurun. Ada yang sampai akhirnya ya kembali ke nol gitu. Karena udah nggak mampu sebetulnya gitu. Nah, tapi dia sendiri masih ngotot kan gitu. Dan dia sendiri juga nggak mau belajar gitu ya. Nah, jadi ini hal-hal yang pertanyaan yang di topik kita itu apakah Anda cocok menjadi CEO bisnis Anda sendiri itu adalah persyaratannya itu aja. Pertama Anda punya potensi. Nah, tapi pertanyaan banyak teman-teman, gimana nih Pak caranya? Saya tahu potensi saya atau tidak, cocok atau tidak. Nah, jadi pertama ya, yang ini kebiasaan kami ya, dan saya juga waktu saya masih memimpin ya bisnis-bisnis multinasional ya dan international company gitu ya.
bahwa setiap jabatan itu harus punya prasyaratnya, kan itu ya. Jadi kita tahu dulu nih kompetensi apa sih yang dibutuhkan oleh jabatan ini. Nah, dalam konteks pembicaraan kita malam ini adalah kita bicara mengenai CEO di bisnis Anda sendiri. Nah, jadi yang pertama sekali yang kita lakukan, nah inilah yang kita juga lakukan di bisnis.id lewat program CEO Development Program ini. Jadi kita sendiri sudah menyusun yang namanya 4 kompetensi dasar ya dari seorang CEO ya. Bonjour ya Siska, terima kasih. Wah, salam dari Paris. Wah, saya salam dari Tanzania kemarin, dari Kenya. Oke, jadi uh, kita di Business ID sudah membantu teman-teman ya menyusun kompetensi apa sih yang dibutuhkan seorang CEO yang cukup menghandle bisnisnya kalau sudah besar. Ada 4 nih komponennya kan itu yang selalu yang kita ajarkan di CEO Development Program ini. Satu adalah yang namanya kompetensi leadership-nya ya. Nah, jadi kompetensi leadership ini ada kelompoknya nih, banyak nih kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Contohnya apa sih? Misalnya kompetensi leadership yang kita lihat dan kita cari gitu ya. Itu adalah misalnya adalah apakah Anda mempunyai visi ya ke depan mengenai bisnis Anda yang bisa menginspirasi tim Anda. Itu contohnya kan ya. Apalagi misalnya kompetensi yang dibutuhkan di kelompok leadership ini misalnya communication skills. Apakah Anda sudah punya kompetensi, pengetahuan, pengalaman dan tentunya kompeten dalam berkomunikasi dengan semua stakeholders. Stakeholders itu termasuk ke karyawan, ke pemegang saham, mungkin ke pemerintah, atau mungkin orang-orang lain di luar perusahaan Anda yang akan mempengaruhi bisnis Anda. Itu contohnya, ya. Contohnya 2 kompetensi. Ada berapa kompetensi? Kemudian ada lagi kompetensi yang namanya managerial skills. Nah, itu misalnya perencanaan, ya, delegasi misalnya, komunikasi dan segala macamnya itu ya. Nah, itu kita akan cek gitu. Kemudian ada lagi business skills mengenai problem solving misalnya, analisa. Kemudian yang terakhir ada yang namanya karakter dan sikap yang tepat untuk menjadi CEO yang sudah cukup kompeten dan profesional. Di luar kita cerita soal pengalaman yang dibutuhkan tentunya gitu ya. Nah, di Bisnis.id kita membuat kompetensi ini ya kita tes. Jadi teman-teman yang ikut di dalam CEO Development Program ya, tadi saya lihat ada Mas Renaldo ya, ada itu sudah pernah ikut ya. Jadi yang ikut di dalam program kita ini sebelum masuk ke kelasnya kita ya tanggal hari Senin besok ini ya tanggal 16-17 ini itu harus mengikuti tesnya dulu gitu online gitu ya. Nah, kita tes dulu melalui 4 faktor kompetensi yang saya bicarakan tadi. Leadership-nya, managerialnya, business skills-nya, karakter, dan attitude-nya, itu sikapnya gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan bahas di dalam kelasnya itu gitu ya. Apa sih kekurangannya teman-teman kan gitu ya. Nah, apa kekurangan teman-teman dibandingkan dengan kebutuhan dari seorang CEO. Jadi contohnya gini. Katakanlah misalnya tadi itu kalau mau jadi CEO yang baik, Anda harus bisa dan mempunyai skills komunikasi yang baik misalnya. Nah, itu apa saja nih communication skills yang baik itu. Nah, itu kita akan di dalam online test assessment ini ya, kita lakukan tes itu bersama-sama. Nah, dari hasil itu kita bawa nih ke kelasnya. Lalu kita lihat nih di mana kekurangan kita gitu. Jadi bisa saja dari puluhan kompetensi itu gitu ya, teman-teman itu mungkin belum cocok. Nah, di situ ada nilainya ya. Nilainya itu ada dikasih warna tuh. Warna hijau itu berarti Anda cocok dan bisa menjadi CEO. Ada lagi kalau kuning masih belum terlalu cocok. Kalau merah itu Anda tidak cocok gitu ya. Nah, kalau merah Anda dapat merah nilainya, rapornya merah itu, tinggal kita melihat nih di mana yang merah itu, kekurangannya kita di mana. Nah, bagusnya adalah di dalam program kita ya pada saat 2 hari itu pun kita akan mencek nih di mana saja kekurangan kita dan kita coba buat list ya
kompetensi mana yang menurut kita yang harus kita perbaiki segera kalau kita ingin bisa menjalankan bisnis kita dengan baik dan bisa membuat bisnis kita menjadi lebih besar. Ini salah satu topik yang paling banyak, yang paling dalam ya kita lakukan di dalam program CEO Development Program yang terakhir kali kita lakukan tahun ini adalah minggu depan di Yogyakarta ya tanggal 16-17. Jadi apakah Anda cocok itu? Satu adalah Anda sendiri harus tahu dulu cocok itu apa ukurannya. Nah, kita sudah sampaikan nih ya di bisnis.id kita sudah siapkan ukurannya apa sih. Dan itu ukuran itu pun itu berdasarkan pengalaman saya sebagai CEO, ya CEO sebuah perusahaan besar, perusahaan asing gitu ya, dan juga pengalaman saya menjadi direksi ya puluhan tahun juga di perusahaan-perusahaan itu, dan kita juga punya metode-metode untuk melihat dan memilih calon CEO itu ukurannya apa gitu. Jadi sama waktu saya dipilih jadi CEO di perusahaan-perusahaan saya yang lama ya, pemegang saham saya baik yang di Eropa, di Amsterdam maupun di Amerika itu kan menilai saya. Nah, cara menilainya bagaimana kan gitu? Cara menilainya minimal dari 4 kompetensi dasar itu, leadership-nya, manajerialnya, business skills-nya, karakter dan sikapnya itu. Nah, inilah yang ingin kita coba tularkan ke teman-teman business partners di seluruh Indonesia supaya teman-teman sendiri juga tahu saya ini pertama punya potensi nggak, masih punya potensi nggak untuk menjalankan bisnis saya kalau bisnis saya makin lama makin besar. Mungkin pada saat waktu teman-teman bisnisnya kecil, ya mungkin karena kompetensinya yang dibutuhkan itu berbeda, ya masih bisa jalan gitu. Tapi itulah yang tadi yang saya sampaikan bahwa banyak sekali teman-teman yang kami lihat bahwa kecepatan bisnisnya itu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan kompetensi dirinya. Sehingga dia sendiri stres, dia sendiri pusing, kompleks dan segala macam. Dan lebih parah lagi, dia tidak membangun timnya untuk membantunya dia gitu ya. Nah, sehingga saran saya adalah teman-teman pelajari itu ya, pelajari apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang CEO yang baik dan benar gitu ya. Bukan Chief Everything Officer ya kita cerita ya. Kalau Chief Everything Officer ya teman-teman sudah melakukan gitu. Anda belajar sales, Anda belajar iya, itu betul sih ya, teknisnya iya. Tapi banyak lagi yang namanya non-technical skills. Skills non-teknisnya yang teman-teman harus punya. Karena pada saat teman-teman memimpin orang ratusan, ribuan ya orang, itu kebutuhan teknis skillsnya itu tidak dipakai banyak lagi. Karena teman-teman sudah punya tim gitu ya. Nah justru malahan kemampuan non-teknis itu yang harus lebih banyak Anda pelajari nantinya kalau Anda ingin ya menjadi seorang CEO yang profesional dan baik ya. Kalau soal strategi dan segala macam, iya pasti kan itu ya. Tapi itu kan lebih kalau Anda masih di level di bawah-bawahnya. Tapi kalau sudah di level atas, itu sudah sedikit berbeda. Nah ini insight-insight yang ingin juga saya sampaikan ke teman-teman. Ya seperti yang tadi ya, Reza sampaikan bahwa kita punya ya, program terakhir ya CEO Development ya bisnis.id di Jogja tanggal 16-17 ini, dan saya yang akan tentunya memimpin ya, memfasilitasi langsung karena saya punya pengalaman sendiri. Saya yang membuat mendesain kompetensinya itu juga, kita juga melakukan tesnya sehingga mudah-mudahan teman-teman nantinya keluar dari situ sudah banyak PR-PR yang harus dia perbaiki kalau tetap teman-teman ingin memimpin bisnisnya sampai suatu saat menjadi bisnis yang besar. Tapi kalau tidak, ya, berarti teman-teman juga harus legowo untuk mau mungkin menyerahkan tongkat kepemimpinannya itu kepada orang lain. Orang yang lebih kompeten dari teman-teman gitu ya. Walaupun teman-teman yang membangun bisnisnya bukan berarti teman-teman yang akan kompeten membangun bisnis itu pada saat bisnisnya besar. Belum tentu. Dan itu banyak sekali kita temui. Ya, kita temui bahwa saat kalau menurut saya sih misalnya ini teman ini mungkin nggak lagi mampu sebetulnya, tapi pura-pura aja masih mampu. Nah, akhirnya mengakibatkan bisnisnya justru terjungkal, timnya juga rusak, dan segala macam. Sehingga apa yang dibangun selama ini akhirnya ya hilang sia-sia. Nah, itulah mungkin ya malam ini ya yang ingin saya share ya sedikit dengan teman-teman gitu ya.
Jadi apakah Anda cocok atau tidak? Cari tahu. Ya, cocok atau tidak Anda jadi CEO kalau bisnis Anda sudah makin lama makin besar. Mungkin sekarang masih oke. Mungkin sekarang masih cocok gitu. Anda masih bisa jadi Chief Everything Officer. Anda mungkin baru punya 10, 20, 50 timnya. Tapi kalau Anda sudah punya ratusan, ribuan, dan segala macam, belum tentu. Nah, itu sudah banyak juga teman-teman ya, alumni-alumni CEO Development Program kita ya. Itu banyak sekali ya, misalnya Mas Gufron misalnya ya dari House ya. Ada Mas Anton ya, yang ownernya Migacuan, ada Mbak apa ya, Rizka sama Mas Angga dari Agrinesia ya, dari banyak lagi ya teman-teman yang bisnis sudah besar-besar gitu ya. Nah, tapi mereka juga tahu bahwa oke, saya harus meningkatkan terus ya kompetensi saya kalau saya tetap pengen memimpin bisnis ini. Dan malahan ada yang bisnis, salah satu bisnis yang besar banget gitu ya, yang sekarang sudah besar banget, sudah triliunan gitu ya. Dia sendiri sudah mengatakan sama saya, Pak, kayaknya saya udah nggak mampu lagi. Saya harus mencari saya harus mencari orang lain atau saya didik orang. Saya bilang didik sebaiknya gitu ya. Jadi sementara Anda masih punya waktu gitu ya, didik. Nah, ini kita bantu dia mendidik ya calon penggantinya dia karena dia sendiri merasa dia tidak lagi mampu menjalankan bisnis ini. Nah, itu kira-kira Raisa ya. Jadi teman-teman boleh ya cek kembali ya untuk melihat apakah teman-teman ini masih cocok atau tidak nantinya pada saat bisnis Anda makin lama makin besar. Gitu ya, Mas Aryanto, saya sudah pulang dari Afrika. Ya, kemarin saya pulang ya. Terima kasih. Gitu Raisa. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi nih atas insight-nya di malam hari ini. So, teman-teman semuanya ya, walaupun ya Pak bisnisnya masih kecil saat ini ataupun saat lagi berkembang ya Pak, perlu banget ya Pak sebenarnya kita melihat apakah saat ini kita nih masih berpotensi atau memang saat ini sudah nggak mampu nih untuk menjalankan bisnis kita. Karena tentunya kalau misalkan kita sudah merasa nggak mampu ya Pak, tapi tetap menjalankan, otomatis bisnis kita bisa stagnan ya Pak, atau menurun, atau bahkan sampai exit nih. Jadi teman-teman semuanya penting sekali untuk melihat potensi diri teman-teman semuanya untuk melihat ya apakah saat ini teman-teman masih cocok jadi CEO ataupun belum, karena tentunya kompetensi-kompetensi CEO ini walaupun kecil-kecil ya Pak, walaupun di bisnis kecil ini tetap ya Pak berpengaruh banget nih dari kompetensi leadershipnya, communicationnya, manajerial sampai attitude ini, walaupun di bisnis kecil pun berpengaruh besar ya Pak Ya, terhadap ya. perkembangan bisnisnya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman perlu banget untuk mencek nih, apakah saat ini teman-teman berpotensi atau masih belum. Nah, kalau teman-teman merasa berpotensi, tapi butuh banget pendampingan atau butuh banget program untuk menaikkan skills dan potensi teman-teman semuanya, teman-teman bisa bergabung nih di CEO Development Program yang akan diselenggarakan di tanggal 16 sampai 17 September ini, karena tentunya teman-teman akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun dalam memimpin bisnis, dan teman-teman semuanya nanti akan dicek ya Pak melewati asesmen ini, dan teman-teman nanti akan di list nih teman-teman butuhnya skills apa aja sih dalam pembelajarannya, dan teman-teman akan dipandu langsung ya Pak, terfokus juga nih dengan kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman semuanya. Oke, teman-teman yang sudah punya pertanyaan dari insight yang dibagikan Pak Budi, boleh banget ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar, atau teman-teman yang punya pertanyaan tapi di luar topik malam hari ini tetap boleh ditanyain, boleh silakan di drop di box Q&A ataupun di kolom komentar. Saya mau ambil pertanyaan ya Pak Ya, dari Pak Kusnaidi Syafrudin di kolom komentar tadi. ya. Apakah saat bisnis nih Pak masih kecil, kita memprioritaskannya kemana? Menyusun sistem agar bisa autopilot atau fokus supaya bisnisnya bertumbuh dulu? Oke, oke. Ah, bagus sekali. Saya ambil dulu. Bagus, Mas Bagus Saritio ya. Terakhir ikut kelas triple value sangat berdampak buat bisnis saya. Semoga next bisa ikut GDP. Oke, terima kasih ya. Jadi gini. Jadi pertanyaannya, di mana fokus kita kalau misalnya tadi bisnisnya masih kecil? Nah, jadi kan tadi saya sampaikan ya, di dalam program kita yang CEO Development itu pun sebetulnya kita kan mengajarkan teman-teman itu bahwa apa ya, status bisnis kita atau siklus dari bisnis kita itu menentukan juga kebutuhan dari kompetensi kita sebagai pemimpin atau CEO-nya. Jadi katakanlah tadi itu bisnisnya kan masih kecil. Nah, masih kecil itu kalau baru mulai banget, berarti kan kemungkinan besar Anda itu masih yang namanya CEO kreator namanya ya. Nah, kalau Anda sudah lebih scale up, berarti Anda menjadi CEO grower ya, yang tumbuh. Kemudian kalau Anda bisnisnya sudah sangat besar dan perlu kestabilan, maka Anda mungkin menjadi CEO maintainer.
Kalau Anda bisnis Anda mungkin sudah mulai menurun, ya, mungkin sudah tua bisnisnya dan segala macam, banyak problem, maka mungkin Anda menjadi CEO problem solver, gitu ya. Nah, mungkin ya kalau Mas Kusnedi ini kan masih kecil, jadi berarti masih dalam konteks CEO kreator. Nah, kalau kita cerita CEO kreator gitu ya, maka skills yang mungkin masih banyak dibutuhkan oleh teman-teman yang CEO masih kecil, itu adalah skill teknisnya ya. Jadi Anda harus mampu memahami teknis bisnisnya lebih lebih dalam gitu ya. Peritil-peritilnya gitu ya. Nah, namun di mana fokus kita nih? Membangun sistemnya, katanya tadi itu kan ya, atau tadi itu membuat bisnisnya tumbuh dulu. Jadi kalau bagi saya sih, di awal-awal bisnis kita, kita harus bagaimana membuat bisnis kita bisa tumbuh dulu, ya. Tumbuh dulu, ya, secepatnya kalau bisa, ya. Nah, secepatnya itu bukan berarti kita tidak membangun sistem. Toh membangun sistem itu sebetulnya tidak seperti apa ya, seolah-olah kalau saya membangun bisnis bisa tumbuh itu saya tidak mungkin membangun sistem. Itu pemikiran yang salah, kan itu. Harusnya ya pada saat kita bangun bisnis kita bisa tumbuh dengan cepat misalnya, kita masih tetap bisa membangun sistemnya kita. Justru sistem yang kita bangun pada saat kita kecil, pada saat kita menengah atau menjadi besar, itu kan beda-beda kebutuhannya. Tidak mungkin kita menggunakan sistem perusahaan yang besar dan kompleks untuk digunakan misalnya di bisnis kita yang masih kecil. Itu nggak mungkin, kan gitu. Dan nggak ada gunanya juga, gitu. Karena nggak akan cocok, gitu. Jadi oleh karena itu, sistem yang dibangun, yang saya ingin sampaikan ke Mas Kusnedi ini, sistem yang dibangun itu harusnya memang sistem yang sederhana. Minimal, itu membantu teman-teman pada saat growing bisnisnya dengan cepat itu tidak collapse gitu. Walaupun sistem yang dibangun itu tidak perlu sistem yang kompleks seperti perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi kalau ditanya prioritasnya di mana? Tumbuh. Ya, tumbuh itu pertama. Tapi sambil tumbuh itu bangun sistem yang sederhananya dulu. Nanti kita lapis sistem yang lebih bagus lagi ya. Justru malahan zaman sekarang ya Reza ya, banyak sekali sebetulnya sistem-sistem yang bisa malah gratis ya, nggak perlu bayar mahal juga, yang sangat membantu teman-teman. Misalnya keuangan lah misalnya ya. Keuangan itu kalau kita lakukan manual gitu ya, segala macam, ya repot kan, apalagi kita sendirian gitu ya. Nah, kalau kita punya tim pun, tim jadi repot juga kalau bisnisnya tumbuh lebih cepat. Padahal ada sistem-sistem keuangan yang mungkin gratis ya, yang simple. Seperti itu aja dulu misalnya, biayanya juga paling 100.000 mungkin sebulan. Yang gratis juga banyak, itu contoh-contohnya gitu ya. Gitu Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Kusnedi Syafruddin. Next saya ambil lagi dari Pak Iqbal Lihut ya Pak. Iqbal Lihut di kolom komentar nih. Misal saya tidak punya pengetahuan marketing dan memasak nih Pak, sementara saya ingin mendirikan restoran. Sementara modal pun tidak gede. Langkahnya gimana Pak membangun timnya? Belum tahu kemampuan, keterampilan, knowledge, dan ilmu yang masih jauh dari perfection. Ya. Kita gimana bisa membentuk tim yang bagus ya. Uh, Oke, jadi makanya seperti saya bilang, kadang-kadang kita tidak perlu paham semuanya. Kalau kita mau membangun timnya kan gitu ya. Tapi kalau kita belum mau membangun tim dan kita menjalankannya sendiri, berarti kita harus menjadi chief everything officer, itu harus bisa melakukan semuanya kan gitu. Nah ini yang saya juga sangat tidak sarankan. Mungkin di awal-awal boleh karena kita mungkin mau hemat ya, kita lakukan sendiri ya, dan mungkin dana kita juga nggak banyak. Oke, fine, no problem kan gitu ya. Nah tapi kemudian Anda harus membangun tim pelan-pelan. Nah bagaimana membangun tim? Kembali, bangun tim itu caranya adalah bangun tim yang bisa memberikan bantuan kepada kelemahan kita. Jadi kita sendiri juga harus tahu dulu nih kelemahan kita di mana. Kan kita nggak mungkin walaupun kita menjadi chief everything officer, kita melakukan semuanya.
Tapi kita juga tahu mungkin di kelemahannya kita. Misalnya, contohnya ya, katakanlah saya mulai bisnis ya, mulai dari nol gitu ya. Saya punya ilmu keuangan karena saya belajar keuangan dulu, saya pernah di keuangan dulu misalnya ya. Lalu saya katakanlah misalnya saya punya ilmu sales ya dan marketing karena saya pernah di sales dan marketing dulu. Tapi mungkin saya lemah di produksi misalnya dan supply chain ya. Misalnya ya, mungkin katakanlah misalnya saya tidak punya pengalaman di situ misalnya. Nah, kalau saya mau membangun tim gitu ya, yang pertama saya cari adalah mungkin orang yang bisa membantu saya di produksi dan supply chain-nya. Karena itu kelemahannya saya gitu. Walaupun sekarang ini misalnya saya lakukan sendiri semuanya gitu. Ya karena ya nggak ada pilihan gitu. Tapi kalau memang bisnis saya berkembang dan saya misalnya bisa apa namanya ya bisa bisa mulai merekrut orang dan punya dana ya merekrut satu atau dua orang, maka saya cari orang yang bisa memberikan bantuan terhadap kelemahannya saya. Jadi itu satu fokusnya. Lalu yang kedua, pilihlah orang yang punya apa namanya ya potensi bukan hanya di level yang paling bawah. Tapi walaupun dia mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang simple mungkin ya, tetapi sebetulnya kita juga mencari orang yang punya potensi untuk bisa kita kembangkan nantinya. Karena kalau enggak sayang juga gitu ya. Kalau dia hanya kita rekrut untuk jadi office boy misalnya, terus selamanya dia jadi office boy, ya kan repot juga. Tapi kalau misalnya, nih saya kasih contoh ekstrim, kita perlu misalnya merekrut orang, lalu kita ambil office boy. Mungkin sementara dia bisa jadi office boy, tapi dia punya potensi mungkin untuk menjadi orang penjualan kita. Mungkin dia bisa menjadi supervisor penjualan kita nantinya, misalnya. Jadi mungkin coba pertimbangkan itu, gitu Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Iqbal. Next, saya ambil lagi ya Pak dari box Q&A. Pertanyaannya dari belajar sepanjang waktu nih Pak. Apakah skill CEO nih Pak, yang tadi mungkin disebutkan oleh Pak Budi, dapat dipelajari oleh semua orang Pak? Bisa, bisa banget. Makanya yang namanya itu kompetensi itu, gitu ya, harus jelas dulu, gitu. Ya, sebab ya kita nggak mungkin belajar kalau kita sendiri nggak tahu yang mana yang kita mau pelajari itu satu. Yang kedua, yang mana yang kita lemah. Berarti itu yang harus kita isi, gitu ya. Nah, cuman memang ya Ranton Kasural, ya sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa ya di Jogja. Alhamdulillah nanti kita banyak sekali diskusi nantinya ya. Oke, jadi siapa sih yang bisa mempelajari? Semua orang bisa. Cuman memang seperti yang saya bilang tadi itu, orang yang memang mempunyai potensi ya untuk bisa berkembang ya tentunya ya. Izyani, love from Malaysia. Thank you, my sister or my brother, gitu ya. Istri saya orang Malaysia. Salam dari istri saya. Nah, jadi oleh karena itu uh, kompetensi itu apa namanya? Itu adalah prasyaratnya ya untuk kita pelajari untuk bisa menjadi kompeten di dalam melaksanakan pekerjaan kita. Nah, cuman orang yang bisa belajar itu tentunya orang yang mempunyai potensinya, kan itu. Jadi istilahnya saya itu kalau misalnya kita hanya lulusan matematiknya matematik SD, lalu kita harus belajar kalkulus yang untuk misalnya mahasiswa, ya repot kan gitu ya. Karena kita nggak mungkin belum punya potensi di situ. Jadi ada dua kemungkinan. Asal potensi itu, lalu kalau Anda punya potensi, Anda pasti bisa ya kalau Anda mau belajarnya. Gitu, Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak dari belajar sepanjang waktu. Oke Pak, tadi kan Pak Budi membahas ya Pak, tiap CEO ini kan ada tahapannya seperti kreator, lalu problem solver dan lainnya nih Pak. Di tahap apa sih Pak? Mungkin teman-teman mikir ya, di tahap apa nih Pak yang teman-teman nih butuh pembelajaran lebih lanjut, butuh pembelajaran yang lebih detail lagi nih Pak. Karena tentunya mungkin kalau teman-teman saat ini adalah Chief Operating Officer nih merasa udah belajar yang ada aja secara teknikal aja dan nggak perlu nih Pak untuk yang detail-detail nih untuk soft skills-nya. Hmm. Gimana Pak? Sebetulnya ada dua ya caranya ya. Kalau Anda misalnya berkeinginan untuk menjadi CEO yang pantas dan profesional nantinya di bisnis Anda sendiri atau di bisnis orang lain, maka sebetulnya kapanpun sebetulnya bisa belajar. Ya, kalau soalnya, tapi masalahnya adalah prioritasnya. Jadi kalau saran saya adalah prioritasnya teman-teman adalah kalau teman-teman yang pengen ikut misalnya CEO Development Program kita yang di Jogja itu,
saran saya adalah teman-teman yang betul-betul serius mau menjalankan bisnisnya sampai besar, itu satu. Yang kedua, yang ada keinginan untuk scale up segera, gitu ya, karena dia membutuhkan skills yang berbeda dibandingkan mungkin dalam kondisi sekarang. Jadi minimal dua itu tentunya adalah prasyaratnya untuk teman-teman, misalnya untuk mau ikut program kita, gitu Raisa. Ya, tentunya semuanya walaupun ya Pak, walaupun teman-teman masih saat ini kecil ya Pak, ataupun saat ini masih berkembang, tapi kalau teman-teman punya keinginan untuk bisnisnya besar ataupun nanti lebih sustain lagi, tentunya teman-teman boleh berbanget bergabung ya Pak di CEO Development Program, karena tentunya teman-teman akan belajar lebih dalam lagi nih skills-skills CEO yang punya bisnisnya jangka panjang, sustain, lebih profitable lagi. Jadi teman-teman bisa langsung cek detail info programnya dengan klik link di bio Instagramnya bisnis.id ya, di menu CEO Development Program. Oke, baik Pak. Saya mau ambil pertanyaan lagi ya Pak di box Q&A. Tadi ada dari Prema Pawitra. Mungkin teman-teman masih bingung ya Pak. Untuk menjadi CEO nih Pak, lebih penting mana antara soft skills dan hard skill Pak? Hmm. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau dilihat dari program kita di CEO Development itu ya, yang besok di Jogja tanggal 16-17 ini gitu ya, saya akan menjelaskan sebetulnya adalah tahapan dari bisnis itu dan apa bukan apa manfaatnya, apa yang dibutuhkan ya pada saat setiap tahapan itu, termasuk kebutuhan dari pemimpin atau CEO-nya. Jadi seperti yang dikatakan tadi itu, CEO itu sendiri levelnya kan beda-beda. Ya, misalnya gini ya, Anda CEO Google atau Apple, ya beda lah dengan CEO perusahaan Astra di sini. CEO perusahaan Astra di sini beda lah dengan perusahaan Anda gitu kan ya, CEO-nya levelnya kan ya. Jadi dan setiap level itu membutuhkan kompetensi yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah tadi, yang mana yang lebih banyak nih CEO ini skillsnya? Kalau Anda adalah CEO yang masih kreator, yang masih Chief Everything Officer, sebetulnya kalau dianggap di sebuah perusahaan besar, maka Anda itu masih levelnya mungkin paling level supervisor sebetulnya di perusahaan besar kan gitu ya. Jadi skillsnya, skill teknis itu masih banyak gitu. Tapi sudah mulai dibutuhkan skills non teknis seperti managerial, ya, leadership dan segala macam. Tapi semakin besar bisnis Anda, semakin banyak tim Anda, semakin kompleksnya, maka kebutuhan soft skills-nya, non teknisnya menjadi lebih besar. Jadi saya kasih contoh nih ya, bisnis saya itu yang saya terakhir saya jadi CEO itu di Danone ya, itu bisnisnya kan sudah triliunan ya, puluhan triliun gitu ya. Nah, dan karyawannya juga ribuan gitu ya. Nah, untuk level yang seperti itu, maka pekerjaan saya yang paling banyak itu bukan yang teknis gitu, yang non teknis. Nah, karena pekerjaan yang non teknis lebih banyak, maka skills dan kompetensi yang non teknis juga harus banyak dikuasai. Misalnya problem solving, misalnya apa namanya itu, communication dengan shareholder, komunikasi dengan pemerintah, apa namanya, membuat planning, perencanaan jangka panjang 3-5 tahun misalnya ya, analisis misalnya yang lebih kompleks misalnya ya, bersama-sama tim dan segala macam. Jadi itu bukan hal-hal, bukan jualan lagi kan gitu ya. Nah, jualannya kalaupun ada jualannya, jualannya bentuknya berbeda. Misalnya jualan proposal atau ide ke pemerintah ya, agar pemerintah mendukung misalnya bisnis saya. Itu yang dibutuhkan kan itu ya. Jadi kalau ditanya, kalau CEO-nya masih Chief Everything Officer, ya yang teknis gitu. Karena ikut jualan, Betul. produksi buat Secara langsung. sendiri, jualan-jualan sendiri, kan gitu. Gitu Raisa. Oke, melihat kembali ya Pak, sebenarnya teman-teman nih saat ini ada di porsi yang mana. Jadi teman-teman butuh pembelajarannya di mana sih lebih detailnya. Jadi teman-teman harus berkaca ya Pak. Teman-teman nih sekarang adanya di mana untuk melihat kebutuhan apa sih yang teman-teman harus pelajari. Oke, semoga bisa membantu ya Pak jawaban dari Pak Budi nih untuk Pak Prema. Oke Pak, tadi kan ada ya Pak yang disebutkan nih kompetensi-kompetensi utama yang akan dipelajari ya Pak nantinya di dalam CEO Development Program, yaitu leadership, communication skills, managerial, and attitude pastinya. Nah, pastinya kan ini
untuk teman-teman ya Pak yang mau berkembang ya Pak, skills ini pendalamannya buat teman-teman yang pastinya mau berkembang, mau lebih besar lagi. Nah, gimana nih Pak buat teman-teman yang saat ini mau belajar tapi masih belum bisa menerapkannya ke kehidupan sehari-harinya. Gimana nih Pak caranya menerapkannya nih Pak di dalam kehidupan sehari-hari, Ya terutama sebetulnya dalam kan teman-teman mengembangkan bisnis Pak. Ya, sebetulnya makanya kita juga di bisnis.id ya kan kita banyak program ya. Ada yang basic seperti Smart Business Map ya, advance gitu ya, ada value creation dari Pak Bas, ada sales and operations dari Pak Paras misalnya ya. Ada CEO development, ada besok ini HR management for entrepreneurs ya oleh Bu Evita dan segala macam. Nah, sangat disayangkan kalau teman-teman sudah pernah ikut ya di dalam program-program kita tidak mempraktekkannya itu. Jadi kadang-kadang saya juga miris juga melihat teman-teman ya kita kan kita juga tidak mau orang-orang itu belajar tapi hanya sekedar pengetahuan gitu ya. Jadi kalau masuk masuk ke workshop kita, makanya kita namanya workshop ya. Jadi bukan training gitu ya. Kalau training itu hanya pengetahuan ya. Jadi kita sebetulnya selain dari training ya kita memberikan workshop. Workshop itu berarti kita berdiskusi, kita group discussion, kita mencoba menilai diri kita dan segala macam. Kemudian kita membuatkan rencana kerjanya gitu. Jadi keluar dari program CEO Development itu tanggal 16-17 ini, teman-teman minimal punya kalau nggak salah saya itu 6 action plan yang harus teman-teman janji untuk diterapkan pada saat teman-teman keluar dari workshop itu nantinya di bisnisnya masing-masing. Dan juga tentunya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari kekurangan yang sudah kita lakukan penilaian terhadap kemampuan teman-teman menjadi seorang CEO yang baik ya. Nah, jadi oleh karena itu bagi saya ya tentunya kan kita juga nggak bisa kan memonitor semua action plan teman-teman itu apa dilakukan atau tidak. Tapi sayang banget investasi waktunya dan uangnya dalam ikut dalam workshop itu kalau teman-teman sendiri tidak mempraktekkannya. Itu sih Raisa. Apalagi teman-teman ya Pak, kan mau berkembang, otomatis teman-teman harus mencek diri sendiri ya Pak. Apakah saat ini udah konsisten nih dengan action plan tersebut atau saat ini udah melenceng ya Pak? Karena kan nggak mungkin kita selalu ya Pak memonitoring teman-teman supaya teman-teman selalu lebih baik. Jadi teman-teman harus bisa ya Pak perbaiki diri sendiri juga supaya makin baik ke depannya. Oke, saya mau ambil pertanyaan ya Pak, tapi di luar dari topik malam hari ini dari Pak Irfan di kolom komentar, Pak. Pertanyaan adalah brand positioning itu sebaiknya dilakukan sebelum produk launching atau sebelum launching, Pak? Sebelum produk launching atau sebelum launching. Oke, apa bedanya ya? Sebelum launching. Mungkin Jadi sesudah intinya launching gini, kayaknya, Pak. positioning dari produk atau brand kita ya, brand kita itu sudah harus ada dulu sebelum brandnya itu ada gitu ya. Jadi pada saat kita kayak gini ya, kayak kita melahirkan manusia gitu ya, kita sudah harus jelas kita mau kira-kira mimpi kita anak yang lahir ini siapa, menjadi apa dia, seperti apa maunya kita, kan kira-kira kan gitu. Jadi nantinya harapan kita pada saat dia besar ya dengan kita mendidik dia, mengurus dia, mengasih nutrisi, harapan kita adalah dia sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang kita posisikan dia di kacamata konsumennya kita kan itu ya. Nah, Peti sampai ketemu ya tanggal 16. Terima kasih. Tadi juga siapa lagi tuh yang ngomong tuh? Ya, Prema Wahitra ya. Mudah-mudahan ya kita ketemu ya. Karena banyak sekali yang bisa kita pelajari gitu. Jadi itu sih caranya ya, Raisa. Artinya uh, uh, positioning itu harusnya sebelum ya. Brand itu nggak mungkin ada kalau harusnya kalau tidak ada positioning. Ya bisa sih kita menjual produk, ada namanya, ada produknya, ada benefitsnya, tapi kita nggak punya positioning yang akan membuat kita berbeda dengan kompetisinya kita. Itu yang harus betul-betul kalau menurut saya harus ada dulu sebaiknya. Kalau enggak ya akhirnya kita menjadi produk-produk generik gitu. Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi untuk Pak Irfan. Next, saya ambil lagi dari Pak Tarzi ya, Pak Tabzi di kolom komentar. Sebentar. Ini terkait SDM, Pak.
Beliau Ya, ini sebentar masih oke sebentar usaha ya Pak. jalan dan butuh modal. Iya, betul. Butuh Oke, modal butuh pengembangan modal sama dan agak susah cari SDM, SDM solusinya nya. gimana. Oke. Jadi kalau butuh modal dan cari SDM itu memang tidak ada solusi langsung. Tapi yang gampangnya begini, kalau Anda bisa membangun bisnis dengan baik gitu ya, walaupun modalnya sangat sedikit, maka modal itu biasa akan datang sendiri. Kenapa? Karena orang akan tertarik mungkin mau berpartner dengan teman-teman. Atau minimal teman-teman ya, makanya saran saya adalah kita punya program namanya Smart Business Map ya, Smart Business Map Advance itu juga, atau misalnya yang di online-nya ya, Smart Business Map 7.0 ya di business.id. Nah, kalau kita bisa mendesain bisnis kita memakai 12 pertanyaan itu seperti di Smart Business Map itu, dan kita bisa mencari partner kita. Ya, banyak mungkin kalau bisnis itu meyakinkan dan Anda bisa meyakinkan bahwa bisnis itu akan punya potensi yang baik, ya kenapa tidak? Saya sendiri pernah investasi ya di bisnis yang hanya jualan kertas ke saya gitu, belum ada produknya gitu ya. Pernah juga, walaupun tentunya jarang-jarang sih saya lakukan, tapi saking meyakinkan orang ini gitu ya, sehingga dia dia bisa bercerita banyak dengan saya, mimpinya dia dan segala macam, dan saya percaya akhirnya kita investasi di situ gitu. Itu Raisa. Yes, betul. Yes, oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Pak Tabzi. Next, saya ambil lagi ya Pak. Dari Pak Laude underscore R underscore 08 tentang partner nih Pak dalam berbisnis. Bagaimana cara kita berpartner dalam bisnis agar menjadi bisnis yang jangka panjang dalam berpartnernya? Hmm, oke. Uh, kan gini ya, um, kalau mencari partner itu jangan cari partner yang hanya punya duit saja, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda butuh duit ya, banyak orang punya duit kan itu. Tapi mencari partner yang cocok dengan visi Anda, cocok dengan nilai-nilai Anda, cocok dengan karakter Anda itu tidak gampang, ya, tidak gampang. Nah, oleh karena itu, saran saya adalah sebelum mencari partner itu pahami dulu apa yang teman-teman mau gitu. Yang Anda butuhkan tuh apa sih sebetulnya? Hanya uangnya saja kah? Atau orang ini Anda pengen juga bisa menjadi partner dalam berbisnisnya, bisa menjadi partner untuk tukar pikiran, bisa menjadi partner untuk memberikan solusi misalnya. Kalau itu yang Anda cari, berarti Anda harus cari orang yang seperti itu. Jangan-jangan nanti Anda ketemu orang, dia kebetulan punya uang gitu. Tapi oke lah, Raisa, saya kasih uang nih. Habis itu saya tidur aja, terserahnya Raisa mau jalankan bagaimana nantinya. Saya tinggal kasih tahu aja bisnisnya bagus atau tidak kan. Padahal kita nggak butuh hanya itu. Misalnya kan gitu ya. Jadi, nah di luar itu tentunya adalah visinya, nilai-nilainya sama atau tidak sih gitu. Jangan-jangan kita pengennya ke kiri, dia pengennya ke kanan. Nah, kalau kita nggak cek dari awal itu, maka biasanya sering di tengah jalan akhirnya kita pecah kongsi. Nah, itu yang banyak terjadi gitu, Reza. Yes, oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Laude nih dari Pak Budi jawabannya. Oke Pak, kita sudah di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup buat teman-teman semuanya nih yang saat ini masih merasa potensi di dalam dirinya nih butuh dikembangkan lebih lanjut supaya lebih cocok nih Pak menjadi CEO dalam bisnisnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Reza. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu 15 tahun loh sejak saya pensiun tahun 2010 ya, walaupun belum usia pensiun, saya ingin mengabdikan diri saya ingin mencoba membantu teman-teman pebisnis para entrepreneurs di Indonesia karena saya melihat banyak peluang teman-teman ini sebetulnya bisa berkembang. Banyak bisnis-bisnis sebetulnya bagus gitu ya. Tetapi banyak bisnis ini akhirnya tidak bisa menjadi besar dan bagus karena bukan pasarnya tidak ada, bukan bisnisnya tidak bagus, tapi ownernya dan pemimpinnya yang tidak bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan tahapan bisnisnya itu. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus paham dulu gitu ya. Kita kalau kita punya mimpi yang besar gitu ya, maka kita juga harus siap jadi orang besar gitu. Nah, menjadi orang besar artinya apa? Kepala kita besar. Maksudnya kepala besar itu maksudnya
kita harus punya kompetensinya, kita harus punya pengalamannya, kita harus punya sikap dan karakter yang tepat, dan itu bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari. Nah, belajarnya juga macam-macam sih. Bisa lewat YouTube, bisa lewat mentoring, bisa lewat business.id, bisa bisnis forum, bisa juga seperti yang kita lakukan next week atau minggu depan itu di Yogyakarta, ya, ada CEO Development Program tanggal 16-17. Itu salah satu program yang sengaja kita buat di bisnis.id, ya, 4 kali setahun, ya, hanya 4 kali setahun loh. Jadi ini yang terakhir gitu ya, yang kita lakukan untuk agar teman-teman ini siap menjadi CEO yang kalau bisnisnya makin lama makin besar, dia juga sudah siap untuk menjadi CEO yang profesional di bisnisnya. Gitu. Yes. Oke, terima kasih Pak Budi. So, teman-teman semuanya, tentunya pembelajaran SEO ini untuk membantu ya Pak, meningkatkan skills teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang perlu banget nih peningkatan skills, program yang untuk meningkatkan skills SEO teman-teman semuanya, teman-teman bisa bergabung ya di SEO Development Program. Nantinya teman-teman akan belajar seputar tanggung jawab dan SEO dalam tugasnya, lalu ada kompetensi SEO, bagaimana memimpin tim dan bisnis, lalu 10 fokus harian SEO, sampai mengelola perubahan untuk akselerasi bisnisnya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman kita akan belajar langsung bersama expert berpengalaman selama 30 tahun loh dalam memimpin bisnis besar di banyak multinational and national company nih. Deo ini udah banyak ya Pak di Coca-Cola, lalu di Exxon Mobil, Shell Oil, dan masih banyak lainnya. Dan Deo ini udah banyak membantu bisnis-bisnis lokal juga nih untuk berkembang dan tumbuh. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena pematerinya ini sudah expert juga, sudah berpengalaman dalam banyak memimpin bisnis nih. Jadi teman-teman semuanya mau cek info lebih detail dari CEO Development Program bisa langsung cek ke link pada bio Instagramnya bisnis.id ataupun ke feed Instagramnya bisnis.id. So, terima kasih banyak Pak Budi sudah berbagi insight di malam hari ini ke saya juga bisnis planner semuanya. Nah, walaupun berbagi insightnya sedikit ya Pak, tapi teman-teman tetap bisa pakai dan manfaatkan lebih baik lagi untuk teman-teman semuanya meningkatkan skills teman-teman semuanya sebagai CEO nih, supaya nggak stuck ya Pak jadi Chief Executive Officer aja. Teman-teman bisa jadi benar-benar CEO dan real CEO juga. So, terima kasih banyak Pak Budi. Oke, terima kasih Raisa. Sampai ketemu teman-teman ya di Jogja tanggal 16-17 di CEO Development Program oleh Business.id, dan saya langsung akan ketemu dengan teman-teman sebagai fasilitatornya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Budi. So, teman-teman semuanya yang mau cek info lebih detail dari CEO Development Program bisa langsung ke Instagram bisnis.id ataupun ke link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu CEO Development Program. Atau teman-teman bisa DM juga untuk info lebih detailnya. Teman-teman yang mau nonton lagi rekaman dari sesi bisnis Kayaknya di malam hari ini bisa langsung ke IGTV-nya bisnis.id ya. Dan kita ketemu lagi di sesi bisnis Kayaknya ataupun bisnis forum lainnya. Dan teman-teman yang udah daftar di CEO Development Program bisnis.id, kita ketemu lagi di tanggal 16 sampai 17 September di Yogyakarta ya. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat semuanya.